Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Buru Selatan Maluku Tagop Sudarsono Sulisa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan pencucian uang. Tagop diduga menerima hadiah atau janji gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU terkait proyek pekerjaan infrastruktur periode 2011 hingga 2016 di Dinas PUPR Buru Selatan Maluku. Penetapan tersangka pada Bupati Buru Selatan disampaikan Lili Pintauli Siregar, Wakil Ketua KPK, saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu 26 Januari. Tagop diduga menerima dana fee sebesar 10 miliar rupiah dari ketentuan pungutan fee sebesar 7 hingga 10% untuk setiap nilai kontrak proyek di Buru Selatan. Adapun proyek yang diduga dipungut fee oleh Tagop adalah pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015 dengan nilai proyek 3,1 miliar rupiah. Peningkatan jalan dalam kota Namrole dengan nilai proyek 14,2 miliar rupiah. Peningkatan jalan ruas Wamsisi, SP Namrole Modern Mohe dengan nilai proyek 14,2 miliar rupiah. Dan proyek peningkatan jalan ruas Waemulang Biloro dengan nilai proyek 21,4 miliar rupiah. Selain Bupati Buru Selatan, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Joni Rinhard Kasman dan Ivana Kwelju selaku swasta. Kedua tersangka, yakni Tagop dan Joni akan ditahan selama 20 hari pertama. Sementara tersangka Ivana Kwelju masih belum ditahan. Dan atas penerimaan sejumlah fee ini, TSK TSS diduga menggunakan orang kepercayaannya yaitu TSK JRK untuk menerima sejumlah uang menggunakan rekening bank miliknya dan berikutnya ditransfer ke rekening bank milik TSK TSS. Diduga nilai fee yang diterima oleh TSK TSS itu sekitar sejumlah 10 miliar rupiah yang diantaranya diberikan oleh TSK IK karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pengerjaan yang anggarannya bersumber dari DAK tahun 2015. Penerimaan uang 10 miliar yang dimaksud ini diduga TSK TSS membeli sejumlah aset dengan menggunakan nama pihak-pihak lain dengan maksud untuk menyamarkan asal-usul uang yang diterima dari para rekanan kontraktor itu. Selain fokus pada penanganan tindak pidana gratifikasinya, juga akan mengungkap tindak pidana pencucian uangnya, hingga penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu bisa lebih optimal dalam memulihkan kerugian keuangan negara yang telah timbul akibat dari kejahatan tersebut. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan.